Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian semua? Teacher harapkan semoga kalian semua masih tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, lalu memakai masker dan juga jaga jarak ya. Nah, baiklah, hari ini kita akan mempelajari dari buku tema 5 ya, pembelajaran yang kelima dan keenam yang membahas tentang pengalamanku di rumah. Semoga kalian tetap semangat mengikutinya. Pada suatu hari, ayah menyuruh Benny untuk membersihkan sangkar burung. Benny mengambil sangkar burung dan membersihkannya sambil bernyanyi. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trililililililili, sambil berloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru, trilili, lili. Lagu yang dinyanyikan Benny itu juga termasuk ke dalam puisi. Nah, sekarang kita coba dengarkan pembacaan puisi ini dengan judul Burung Kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili-lili-lili-lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru, trilili, lili. Dari lagu dan puisi yang berjudul Burung Kutilang, ada beberapa kata-kata baru yang kita akan lihat apa maknanya. Kata-kata tersebut antara lain cemara, bersiul, jemu, berseru, dan paruh. Cemara maknanya adalah pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Bersiul maknanya menirukan bunyi suling dengan mulut. Jemu maknanya adalah bosan. Berseru maknanya menarik perhatian dengan suara nyaring. Paruh maknanya adalah mulut burung atau mulut ayam atau mulut itik. Nah, untuk menguji kemampuanmu dengan kata-kata yang teacher sebutkan tadi, coba carilah kata-kata tersebut pada kolom yang terdiri dari huruf-huruf acak dengan melihat petunjuk yang ada pada nomor 1 sampai nomor 5. Setelah selesai membersihkan sangkar burung, Benny menggantungkan sangkar burung di tempatnya semula. Kemudian Benny bermain di taman. Ada banyak sekali permainan di taman. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, dan ada juga mainan ayunan. Benny memilih mainan untuk bergelantungan.
Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Kalian bisa mencobanya menirukan apa yang dilakukan Benny sesuai dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah selesai dengan kegiatan tadi, ceritakanlah gerakan yang dilakukan Benny, kemudian tuliskan pada kotak berikut ini. Benny adalah anak yang baik. Benny pandai bergaul dan banyak temannya. Salah seorang teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan untuk korban banjir. Benny memberikan sumbangan untuk korban banjir. Benny sudah memberikan contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sekarang berilah tanda centang pada gambar berikut yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Benny sangat senang bermain di taman. Benny senang bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir terjatuh. Ayah melihat Benny hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Benny. Dan Benny bersyukur karena ditolong ayahnya. Karena itu Benny sangat mencintai orang tua. Benny juga menghormati dan mentaati nasihat orang tua. Benny patuh terhadap orang tua. Nah, perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, ini harus kita terapkan di rumah kita masing-masing ya. Nah, coba kalian tuliskan pengalamanmu di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian tuliskanlah pengalamanmu ini pada kolom ini. Pembelajaran 6. Sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku yang sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, kita harus hidup rukun ya. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik karena sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, kita coba perhatikan percakapan Benny dengan saudara sepupunya ini ya. Benny, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Kebetulan sekali aku baru mempelajarinya. Selain itu ada contoh lainnya seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. 4. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Nah, itulah percakapan yang cukup akrab antara Benny dengan saudara sepupunya. Sekarang kita coba amati beberapa gambar ini, kemudian berilah contreng untuk gambar yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, amatilah gambar ini. Gambar ini merupakan gambar yang sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Di sini Benny memberi contoh hidup rukun dengan kakaknya. Benny bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Nah, perhatikanlah apa yang dikatakan Benny. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi.
Ketika sedang bermain bersama kakaknya, Benny ingin membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Benny menunggu hujan reda, dan sambil menunggu hujan reda, Benny menyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan. Nah, marilah kita bersama-sama menyanyikannya bersama Benny ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, bagus sekali ya lagunya ya. Kita bisa menirukannya karena lagunya tidak begitu sulit. Setelah selesai Benny menyanyikan lagu, sepupu Benny ingin membacakan sebuah puisi tentang hujan. Nah, sekarang kita coba perhatikan dan dengarkan. Hujan, hujan, hujan di mana-mana, di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan, tak henti-henti. Hujan, hujan, lebat sekali. Hujan, hujan, bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan, belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Nah, dari puisi yang dibaca tadi, sekarang kita coba menyanyikannya ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Hujan, hujan di mana-mana, di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan, tak henti-henti. Hujan, hujan, lebat sekali. Hujan, hujan, bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan, belum berhenti. Hujan, hujan, sepanjang hari. Sekarang kita coba cari makna dari kata-kata berikut. Ada basah, lebat, berhenti, kepalang, dan tergenang. Nah, setelah itu coba kalian perhatikan ada beberapa soal berikutnya. Ya, coba kalian selesaikan ya dengan mengikuti atau membaca kata-kata yang ada di sebelah kirinya. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikanlah benda-benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Atau adakah mikrometer sekrup? Nah, setelah itu perhatikanlah percakapan berikut ini. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kemudian dijawab, lihat panjang benda rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Baiklah, itulah kegiatan kita pada hari ini ya. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajarannya. Dan jangan lupa ya untuk sering-sering mengulang pelajaran kita supaya kita semakin menguasai, semakin hebat dalam pelajaran-pelajaran di sekolah. Baiklah, teacher rasa cukup sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Sampai jumpa. Bye.